Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial kelas 12. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Teks editorial dapat dengan mudah ditemui di koran ataupun majalah. Teks ini berisikan pendapat pribadi seseorang atau berbentuk opini. Teks editorial bisa mengangkat berbagai tema seperti permasalahan pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memuat opini atau pendapat seseorang, maka teks editorial bersifat subjektif. Namun, dalam pembuatannya tetap harus didasarkan pada temuan ataupun data-data yang ada. Menurut Taufikur Rahman, dalam buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan tahun 2018, teks editorial atau opini merupakan wadah atau sarana penyampaian aspirasi dalam bentuk tulisan. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial, umumnya jenis bahasa yang digunakan dalam teks editorial bercirikan bahasa jurnalistik. Dalam pembuatan teks editorial, penulis harus memperhatikan segi kaidah kebahasaan atau penggunaan bahasanya. Contohnya menggunakan bahasa yang santun dan tidak berbelit-belit. Adapun kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah adverbia, yang kedua konjungsi, ketiga verba material, keempat verba mental, kelima verba relasional, dan yang keenam adalah penggunaan kosakata. Adverbia merupakan penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif dalam teks editorial. Bentuk kata-katanya bersifat tegas untuk memberi kepastian kepada pembaca. Dalam buku Gerakan Literasi Nasional, karya Albert Effendi Pohan, dituliskan jika tujuan utama penggunaan adverbia memang untuk memberi ketegasan pada teks ataupun tulisan yang disusun. Contoh kata keterangan adverbia diantaranya seperti, selalu, biasanya, sebagian besar, kadang-kadang, sering, dan lain sebagainya. Konjungsi dalam kaidah kebahasaan teks editorial merupakan penggunaan kata penghubung dalam teks editorial. Kata penghubungnya bisa menghubungkan antar kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat. Contoh dari konjungsi diantaranya adalah bahkan, dan, tetapi, atau, karena, akibatnya, sejak, sebelumnya, dan lain sebagainya. Verba material merupakan penggunaan kata yang penunjuk perbuatan dalam teks editorial. Kata ini juga sering merujuk pada pihak yang sedang dibicarakan dalam tulisan. Biasanya, verba material digunakan untuk memperkuat argumen. Contoh kata verba material diantaranya menari, memasak, mengendarai, mengetik, mencuci, dan lain sebagainya. Untuk verba mental, ini merupakan penggunaan kata yang bersifat reaktif atau pemberian tanggapan dalam teks editorial. Verba mental juga sering digunakan untuk memberi penjelasan tentang persepsi, perasaan, atau afeksi, serta kognisi atau berkaitan dengan pengetahuan seseorang. Selanjutnya adalah verba relasional. Verba relasional ini merupakan penggunaan kata penunjuk hubungan antar subjek dengan pelengkap. Dalam pembuatan kalimatnya harus lengkap, yakni ada subjek dan ada pelengkap, yang dihubungkan dengan kata penghubung supaya tidak rancu. Nah, contoh katanya adalah sebagai dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, saya sebagai subjek merupakan kalimat verba relasional dan anak bungsu merupakan sebagai pelengkap. Untuk penggunaan kosakata merupakan sangat penting dalam kaidah kebahasaan dalam teks editorial karena pemilihannya hendaklah aktual atau yang sedang hangat dibicarakan publik serta bersifat fenomenal atau luar biasa. Nah, demikianlah kaidah kebahasaan dalam materi teks editorial. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.